Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Kemudian mari kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat Kurma di mana saja Anda berada, alhamdulillah Allah memberikan salah satu nikmat, di antaranya adalah anak yang menjadi nikmat yang patut kita syukuri. Maka di kesempatan kali ini saya ingin membagikan beberapa tips langkah mudah bagaimana kita bisa membentuk karakter anak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sobat Kurma di mana saja Anda berada, di dalam surat An-Nisa ayat 9, bagaimana Allah memperingatkan kepada kita, hendaklah kita takut meninggalkan di belakang kita itu generasi yang lemah. Lemah imannya, lemah kepribadiannya, akhlaknya, karakternya, maupun juga lemah dari segi ekonomi. Maka Sobat Kurma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada, kita ingin membentuk karakter anak yang soleh, kemudian cerdas, juga mempunyai akhlak yang mempesona. Generasi Al-Quran, generasi yang mempunyai keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, generasi yang cerdas dan juga generasi yang mempunyai akhlak dan kepribadian yang begitu mempesona. Maka langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah yang pertama kita perlu menanamkan keimanan dan tauhid sedari kecil kepada mereka. Jauhi segala hal yang bersifat ataupun perbuatan-perbuatan yang bisa merusak keimanan mereka. Kemudian yang kedua, kita membiasakan amalan-amalan ibadah-ibadah sedari kecil, membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang baik, karena mengajar sedari kecil itu ibarat mengukir di atas batu. Mudah ketika kita membiasakan sedari kecil dengan hal-hal yang baik, ibadah-ibadah pada mereka. Kemudian yang ketiga, sebagai orang tua kita perlu memberikan keteladanan. Karena orang tua itu adalah sosok yang mereka akan selalu tiru, bagaimana berbicara, bagaimana bersikap, berakhlak, bagaimana keimanan dan akhlaknya orang tua akan menjadi teladan bagi anak-anak mereka. Kemudian Sobat Kurma di mana saja berada, kita perlu juga menanamkan tanggung jawab dan kemandirian. Kita perlu menanamkan kepada anak-anak kita itu bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan itu akan ada balasannya. Ketika mereka melakukan kebaikan, maka mereka akan mendapatkan pahala dan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka melakukan suatu keburukan, suatu perbuatan yang tidak terpuji, maka juga mereka akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa dosa. Jadi mereka belajar mempertanggungjawabkan perbuatan yang mereka lakukan. Dan mereka meyakini seperti yang dikatakan oleh Allah bahwa sekecil apapun perbuatan yang dilakukan akan mendapatkan balasan dari Allah. Dan setiap kebaikan-kebaikan yang dilakukan di dalam surah Al-Isra itu bagaimana disebutkan, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Barang siapa yang melakukan kebaikan-kebaikan, sesungguhnya kebaikan itu akan kembali kepada mereka yang melakukan kebaikan. Barang siapa yang melakukan keburukan, maka juga akan kembali kepada siapa yang melakukan keburukan. Diajarkan bahwa konsekuensi-konsekuensi dari perbuatan yang mereka lakukan. Ajarkan juga kemandirian sehingga menjadi anak-anak yang mempunyai kepribadian yang tangguh, mandiri. Sobat Kurma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kelima, kita jauhi memberikan label kepada mereka.
Jauhi memberikan ataupun mensematkan label-label yang buruk kepadanya. Berikan pujian-pujian label yang baik, anak yang soleh, anak yang cerdas, anak yang hebat dan sebagainya. Sehingga itu akan menjadikan suatu hal yang memberikan kepercayaan diri kepada mereka, dan insya Allah itu menjadi doa yang melekat kepada mereka. Kemudian yang keenam, jadilah pendengar yang baik bagi anak-anak. Ketika mereka pulang sekolah atau ada hal-hal yang ingin mereka ceritakan kepada kita orang tua, maka jadilah pendengar yang baik. Jadi teman untuk mereka bisa berbagi segala suka dan duka mereka. Nah, kemudian yang ketujuh, sobat semuanya, jangan membandingkan mereka dengan siapapun, dengan anak yang lain, dengan anak tetangga, ataupun dengan teman-teman mereka. Karena yang harus kita lakukan selanjutnya adalah bahwa setiap mereka itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Kita mengakui kelebihan mereka, kita mengakui kekurangan mereka. Sebagaimana juga kita orang tua yang tidak sempurna. Kita orang tua juga punya kelebihan, punya kekurangan sebagai manusia, maka anak-anak kita juga begitu. Kita akui kelebihan mereka sehingga kita berikan pujian. Ketika mereka lakukan suatu kelebihan, suatu kebaikan, kita puji mereka. Kemudian kita juga mengakui bahwa mereka juga ada kekurangan sehingga tidak memberikan ataupun memberikan terus celaan-celaan kepada mereka. Nah, ini juga sebagai upaya kita ketika kita mengakui kelebihan dan kekurangan mereka, maka itu dalam usaha kita juga tidak membandingkan mereka dengan siapapun. Karena setiap kita tidak ada yang mau dibandingkan. Setiap anak punya potensi yang berbeda-beda. Kemudian sobat kurma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ajarkan mereka itu dengan kisah-kisah keteladanan. Ada waktu yang kita berikan untuk bercerita kepada mereka tentang kisah-kisah keteladanan, kisah-kisah heroik. Kemudian bagaimana keteladanan ataupun akhlaknya Rasulullah SAW, kisah para sahabat, kisah para ulama-ulama terdahulu, ataupun kisah-kisah tentang pribadi-pribadi yang luar biasa, kisah tokoh-tokoh dunia dan sebagainya. Itu akan memberikan bekasan yang luar biasa kepada anak-anak kita. Terakhir, sobat semuanya, berdoalah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa kita itu, insya Allah doa orang tua itu tidak ada pembatas dengan Allah Subhanahu wa taala. Doakan kebaikan-kebaikan untuk mereka. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, jadikanlah mereka anak-anak yang soleh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mereka menjadi anak-anak yang menjadi penyejuk mata kita dan anak-anak yang akan memimpin dunia. Baik sobat kurma, di mana saja Anda berada, itu beberapa langkah mudah, langkah yang bisa kita lakukan, di antara langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk membentuk karakter anak kita. Kita ingin mereka menjadi seperti apa? Kalau kita ingin menjadi mereka generasi-generasi yang soleh, maka tanamkan tauhid dan keimanan sebaliknya. Kita ingin mereka jadi anak-anak yang cerdas, kemudian menjadi pribadi-pribadi dan mempunyai akhlak yang mumpuni. Kita berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar kesuksesan selalu mengiringi anak-anak. Mereka menjadi anak-anak yang sukses bukan hanya di dunia, tapi menjadi anak-anak yang sukses juga di akhirat. Ini untuk mengingatkan saya sebagai orang tua dan semoga bermanfaat untuk sobat kurma di mana saja berada. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.